Hey Naranisa Lovers, apa kabar? Saya semuanya ya. Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini ada satu tutorial. Kita akan menghias tat dewasa yang dibikin simple aja nih. Covernya pakai teknik cover buttercream steam. Ada polesan biasa juga ya, nanti akan dioles-oles dengan menggunakan laser dust. Oke. Yang bagian atas nih bunga fondant. Nanti kalau ingin tahu gimana sih cara membuatnya, pokoknya kalau lihat videonya jangan di skip ya, jangan loncat-loncat. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita pengolesan base cake dulu. Kali ini saya pakai brownies ukuran 16 cm. Cukup 2 layer saja. Dan untuk lebih memudahkan melakukan pengolesan, saya sarankan buttercreamnya dipanaskan sebentar ya, di steam sebentar asal lembek saja. Kalau kondisi buttercreamnya lembek seperti ini, jalannya spatula jadi agak ringan nih, agak licin. Jadi proses penghalusannya biar lebih cepat. Nah, itu tujuannya ya. Oke, kalau kondisi buttercreamnya agak padat dan kita paksa untuk mengoles, khawatirnya banyak reman yang berjatuhan. Seperti itu ya, apalagi kalau kita pakai biskuit yang teksturnya lembut, ini rawan sekali rusak kalau kondisi buttercreamnya padat terus kita gunakan untuk mengoles. Jadi saya sarankan di steam sebentar agak lembek saja, seperti itu nih. Oke, berhubung kita akan pakai teknik buttercream steam, otomatis pengcoveran awalnya harus dibikin mulus seperti ini nih, biar nanti jalannya buttercream steamnya biar lancar waktu diguyurkan di atas cake ya. Nah, untuk proses selanjutnya memanaskan buttercream, ini namanya proses buttercream steam pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, yang atas diisi panci yang ada buttercreamnya. Ingat, pencampuran warnanya di awal harus benar-benar merata sebelum ini naik di atas kompor. Kalau udah merata baru dipanaskan. Nanti ini untuk menghindari warna yang tidak menyatu, seperti itu ya. Dalam proses pemanasan pakai api kecil saja biar nggak kewalahan ya, biar tidak jadi minyak semua kalau belum terbiasa pakai teknik ini. Dan untuk tingkat keencerannya kurang lebihnya seperti ini, tidak terlalu encer tapi juga tidak terlalu kental-kental banget. Usahakan bisa mengalir waktu disiramkan di atas cake seperti ini nih. Ingat, dalam proses penyiraman jangan terlalu banyak gebrakan ya, biarkan ini mengalir dengan sendirinya. Nanti kalau terlalu banyak gebrakan di bagian tatakan khawatirnya akan muncul gelombang-gelombang di sisi samping seperti ini. Nanti hasilnya nggak mulus lagi. Bagian yang bolong-bolong di bagian bawah yang belum terkena siraman buttercream steam bisa disemprotkan dengan sisa yang masih ada di plastik. Seperti itu ya. Nah, untuk buttercream steam yang menempel di atas tatakan tatnya, ini bisa digunakan lagi, dibersihkan dengan menggunakan spatula plastik ya, seperti ini. Ambil secara perlahan, jangan sampai menyenggol sisi cake bagian dalam. Nanti ini bisa dipakai di dekor selanjutnya, jangan dibuang ya. Nanti kalau udah ada di suhu ruang, ini akan kembali ke tekstur semula, jadi agak padat seperti itu nih. Oke, nah kalau udah diambil lelehannya tadi, kita siap-siap meratakan dengan menggunakan spatula yang ujungnya dihangatkan pakai api kompor. Jangan terlalu panas ya, cukup ujungnya saja yang menyentuh, jadi tingkat kecondongan dari spatulanya benar-benar diatur, jadi jangan sampai menggores sisi bagian atas. Yang menyentuh cukup bagian ujungnya saja. Seperti itu ya, kita kan tujuannya cuma merapikan bagian bawah, bukan yang atas. Kayak gitu nih. Oke. Untuk pemakaian kompor itu sendiri memang mempermudah kita melakukan pengolesan, jadi jangan lupa selalu bersanding dengan kompor ya, biar dalam proses pendekoran kita lebih gampang, nggak wirawiri seperti itu. Jadi saya biasa kalau mendekor tat itu di dapur sekalian, jejer dengan kompor. Jadi waktu kita memanaskan coklat atau memanaskan buttercream biar lebih gampang. Oke. Untuk langkah selanjutnya, kita akan bikin polesan biasa dengan sisa buttercream steam tadi. Nah, ini tadi kan baru kita steam ya, sesaat. Ini kondisinya belum kembali ke suhu ruang, masih agak lembek, jadi kita pakai sistem pancing saja biar warnanya bisa lebih ngeblend kalau dikasih pewarna ya. Caranya ambil sedikit buttercream yang warna putih, kita ambil stok yang baru, lalu dikasih pewarna warna ungu, diaduk-aduk di dalam mangkok seperti ini ya. Kalau udah tercampur rata, ini bisa dimasukkan di dalam tadi sisa buttercream steam yang warna biru. Ini namanya sistem pancing ya kalau istilahnya saya. Jadi ini untuk menghindari warna yang tidak bisa ngeblend.
nggak bisa menyatu. Kalau langsung dikasih pewarna cair di bagian backrim yang biru tadi, yang masih kondisi hangat tadi, ini biasanya akan muncul semacam kayak bintik-bintik hitam. Nah, untuk menghindari hal itu kita pakai teknik seperti ini saja ya. Kalau udah tercampur rata warna ungunya, bisa dimasukkan di dalam plastik kilauan, disemprotkan 3 kali putaran bisa atau 4 kali. Tergantung kita ingin lapisannya rendah atau tinggi nih. Seperti itu ya. Dan cara menyemprotkannya, kasih agak tebal nih. Kalau udah selesai, siapkan spatula yang udah dipanasi dengan api kompor. Kita bakal mengoles nih. Kalau kondisi spatulanya agak hangat, ini bisa lebih mudah, bisa lebih lancar waktu kita menghaluskan. Seperti itu nih. Nah, caranya seperti ini. Untuk bagian bawah yang belepotan, tenang, nanti ini bisa diambil. Jadi kita fokus menghaluskan saja dulu ya untuk lapisan warna ungunya seperti ini. Oke. Nah, tujuannya tadi kita menyemprotkannya agak tebal biar nanti kita bisa mengoleskannya dengan laser dust. Dan cara mengoleskan sisi bagian yang ungu ini bisa diulang sampai beberapa kali ya, sampai kondisinya benar-benar halus. Oke. Teknik memanaskan dengan api kompor ini bisa dilakukan secara berulang. Seperti itu. Jangan lupa siapkan tisu ya untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kehangatan dari spatula setelah ini dibakar di atas api. Jangan terlalu panas, nanti akan muncul semacam kayak efek-efek air. Cara memanaskannya sebentar saja, asal hangat. Kayak gitu ya. Kalau udah selesai pemolesan bagian ungunya, bisa dilap tatakan tatnya biar lebih bersih. Kita masuk di step selanjutnya, mencairkan laser dust. Cukup simpel saja nih. Bisa disediakan mangkok kecil, juga kuas kecilnya ya. Dan di dalam mangkok ini dikasih sedikit air hangat, lalu tuangkan sedikit laser dust secukupnya saja. Kemudian diaduk-aduk ya sampai ini agak cair dan laser dustnya menyatu dengan air hangatnya. Pakai sendok kecil nggak apa-apa, atau langsung diaduk-aduk sama kuas juga bisa, terserah kalian ya. Nah, kalau udah tercampur laser dust dengan air hangatnya, digunakan untuk mengoles sisi atas dari polesan warna ungu. Jadi waktu kita menyemprotkan warna ungu, saya sarankan dibikin agak tebal. Nah, tujuannya seperti ini agar polesannya juga tebal nih jadinya. Waktu kita mengoleskan laser dustnya lebih bagus dan lebih jelas nih, menempelnya juga lebih gampang ya. Nah, jadinya seperti itu. Kalau udah selesai, disisihkan dulu. Sekarang kita membuat bunga mawar dari fondant. Caranya simpel aja. Kalian bisa pakai fondant warnanya sesuai dengan selera kalian. Kali ini saya pakai fondant yang warna hijau ya, dengan menggunakan squid yang bagian bawahnya agak lebar, agak besar nih maksudnya ya. Bikin lingkaran-lingkaran seperti ini, lingkaran dari fondant. Bikin yang lumayan banyak. Nanti kita akan merekatkannya satu persatu membentuk kelopak bunga mawar ya. Nah, kalau udah selesai caranya seperti ini. Ambil satu fondant, kemudian ditekuk. Nah, ini menyerupai kelopak bagian dalam. Simpel aja ya, coba perhatikan videonya. Nah, untuk langkah selanjutnya, ambil satu lingkaran fondant lagi, direkatkan di bagian luarnya. Nah, seperti ini. Kalau kondisi cuacanya panas, kalian perlu bantuan sedikit air putih ya untuk lemnya. Berhubung ini pas saya bikin cuacanya agak dingin, jadi kondisi fondantnya sudah sedikit lembab, sedikit lengket, jadi tidak perlu olesan air minum ya. Jadi tergantung cuaca juga waktu kalian bikin bunga mawar dari fondant ini. Kalau kondisinya panas, siapkan sedikit air putih untuk mengoleskan ya sebagai lemnya. Dan untuk besarnya bunga mawar ini disesuaikan dengan selera saja ya. Semakin banyak kita menempelkan kelopak fondantnya, maka semakin besar juga bunga mawar yang dihasilkan. Seperti itu nih. Antara jarak satu kelopak dengan kelopak yang lain diatur ya, jangan terlalu rapat juga, biar lebih bagus nih, biar detailnya lebih terlihat seperti itu. Bikin beberapa bunga mawar dari fondant ya. Dan untuk bagian bawah yang dirasa agak kepanjangan, bisa dipotong dengan cutter, biar nanti waktu ditempel di atas cake-nya ini lebih gampang gitu nih, tidak kepanjangan. Dan waktu kita sambungkan dengan menggunakan tusuk gigi pun ini lebih gampang menempel. Seperti itu nih. Bikin beberapa untuk bunga fondantnya. Kalau saya bikin 2 saja ya, nanti akan ditaruh di atas cake-nya. Nah, seperti ini. Lalu untuk hiasan yang lain bisa menggunakan topper happy birthday ya. Ini bikinan pabrik seperti ini, dan kita tempelin dengan menggunakan tusuk gigi.
langsung ditusukkan di bagian bawah lalu ditempel di atas cake. Seperti itu nih. Nah, jadinya seperti ini. Cukup 2 mawar saja. Lalu untuk mempercantik tampilan bunga mawarnya, bisa dikasih sedikit olesan plaster das juga. Tadi kan masih ada sisa sedikit. Nah, ini bisa digunakan ya untuk bagian kelopaknya, yang bagian atasnya, biar lebih cantik, biar ada gradasi seperti itu ya. Oke, kita sisihkan dulu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat tulisan dari buttercream. Kita nulisnya secara manual, tidak pakai cetakan ya. Dan untuk lebih memudahkan dan agar tidak gampang putus-putus huruf-hurufnya, bisa di steam sebentar, jadi agak lembek nih kondisi buttercreamnya. Dan cara memasukkan buttercream di dalam plastik segitiga, jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja, biar saat kita menulis ini tidak terlalu banyak tekanan dan tidak butuh tenaga yang terlalu banyak, ringan saja waktu menulis, seperti itu ya. Dan untuk mempercantik tampilan tartnya, bisa ditambahi dengan spikel. Untuk model spikelnya disesuaikan juga dengan stok yang kalian punya, nggak harus persis sama contoh seperti ini ya. Dan cara menempelkannya juga nggak usah banyak-banyak. Ini kan temanya tema sederhana, simple. Jadi spikelnya juga secukupnya. Jaraknya juga diatur biar lebih cantik, lebih enak kalau dilihat, seperti itu ya. Nah, udah jadi, simple banget. Mudah-mudahan tekniknya bisa dipahami dari awal sampai akhir ya. Yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya, tak kesan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.